Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. 219 tahun yang lalu. Tahun berapa itu? Yang matematikanya dapat 8. 219 tahun yang lalu. Tahun berapa? 1700? Hah? 1788. Pada tahun 1788 Masehi, Raja Pakubuwono III meninggal dunia. Kemudian sebagai gantinya naiklah putranya yang bernama Pangeran Adipati Anom, yang lebih terkenal dengan julukan Sunan Bagus, yang kemudian bergelar Pakubuwono keempat. Setelah dia menduduki kekuasaannya selama 2 tahun, datanglah tamu-tamu dari negeri Arab yang mereka membawa suatu pemikiran untuk membersihkan akidah dan ibadah dari khurafat dan bid'ah. Pembangkit ajaran itu adalah seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Para dai yang konon diutus oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ke tanah Jawa mengatakan bahwasanya tanpa disangka ternyata Raja Pakubuwono keempat memberikan suatu sambutan yang luar biasa, membiarkan para dai tersebut untuk leluasa masuk ke dalam keraton. Bahkan di antara indikasi yang menunjukkan bahwasanya sang sultan dan rakyatnya sudah mulai menerima dakwah tersebut, beberapa upacara ritual mulai dikurangi. Di antaranya adalah upacara ritual sujud sembah kepada Sang Prabu. Ketika melihat perkembangan dakwah seperti itu, maka company saat itu merasa gelisah, karena mereka tahu seandainya pemikiran ini menyebar, maka posisi mereka terancam. Akhirnya pasukan atau company pun memaksa sang sultan untuk segera mengeluarkan para guru Arab tadi dari daerah kekuasaannya. Namun karena sang sultan itu benci terhadap company, karena company saat itu terlihat sangat sombong, apalagi wakil company pusat yang ada di Semarang itu tidak pernah mau berkunjung kepada sang sultan, maka sang sultan pun menolak dengan tegas permintaan company tersebut. Ketika sang rakyat melihat bahwasannya raja mereka bersikap tegas, maka mereka pun mulai siap-siap untuk berperang melawan company. Ketika melihat seperti itu, company pun merasa gelisah. Akhirnya tersebarlah isu. Mereka sengaja menyebarkan isu dan desas-desus yang mengatakan bahwasannya seluruh orang-orang Belanda yang ada di Yogyakarta saat itu mau dibunuh. Ketika isu itu tersebar, akhirnya pasukan Belanda yang ada dari Semarang didatangkan ke Yogyakarta untuk menghabisi seluruh rakyat dan juga guru-guru Arab tadi, supaya tidak menimbulkan keresahan. Akhirnya
karena guru-guru Arab tadi yang membawa ajaran yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tahu bagaimana mempertimbangkan maslahat dan madarat, akhirnya mereka sendiri menyerahkan diri. Mulai saat itulah kembali ajaran Islam dan ajaran Hindu serta Buddha hidup rukun sebagaimana sebelum. Baru 10 tahun kemudian, pada tahun 1803, datanglah 3 orang yang baru naik haji di tanah mana? Minangkabau. Oh, ternyata dakwah salaf itu sebelum berkobar di Minangkabau dengan munculnya perang Padri, ternyata sudah masuk dulu ke tanah Jawa. Katanya. Saya sendiri belum mengecek ke keraton pada tahun itu apa benar sudah datang tamu-tamu dari Arab tersebut atau tidak. Yang jelas, yang ingin saya katakan di sini, terlepas dari polemik apakah dakwah salaf itu masuk ke tanah air itu di Padang, di mana, di Minangkabau atau masuknya di Yogyakarta, yang ingin saya bicarakan di sini, ingin saya ambil kesimpulan bahwasanya dakwah salaf itu sebenarnya sudah masuk ke Indonesia sudah lebih dari 2 abad. Yang jadi pertanyaan, sudahkah buah dari dakwah yang penuh barakah itu sesuai dengan lamanya dakwah itu diam di Indonesia? Mungkin ada yang mengatakan alhamdulillah kajian-kajian, masya Allah di mana-mana apa? Ada. Di kampus-kampus banyak kajian, di kampung-kampung juga mulai dibaca kitab tauhid, usul salasa. Kita katakan alhamdulillah. Akan tetapi nyatanya di sana sini banyak yang perlu kita benahi. Karena hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan dakwah ini mulai agak terganggu jalannya. Sekurang-kurangnya kami melihat ada 3 hal yang perlu kita benahi dari diri kita. Yang pertama adalah kita perlu membedakan antara dakwah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu dakwah salafiyah, dengan dakwah-dakwah lain yang semisal, mirip tapi nggak sama. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana kita menyikapi saudara-saudara kita sesama ahlus sunnah yang mereka terjerumus kepada kesalahan. Bagaimana kita menyikapi mereka? Yang ketiga, kita perlu lebih lagi hikmah dalam berdakwah. Wallahu a'lam, kami memandang 3 hal ini merupakan 3 faktor yang barangkali terbesar yang menyebabkan dakwah ahlus sunnah dan dakwah salafiyah di Indonesia agak terhambat kemajuannya. Yang pertama adalah membedakan antara dakwah ahlus sunnah dengan dakwah yang semisal. Sekarang ini ketika mulai kajian-kajian ahlus sunnah menyebar di mana-mana dan menjamur, sebagian orang melihat bahwasanya ini adalah merupakan peluang yang sangat besar untuk menarik massa. Akhirnya mereka pun menamakan diri dengan dakwah salaf dan dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Akan tetapi ketika kita teliti lebih lanjut, ternyata mereka memiliki beberapa penyimpangan yang orang awam tidak bisa membedakan. Yang penting lihatnya tampaknya sama-sama jenggotan, sama-sama pakai peci putih, sama-sama pakai baju Pakistan, sama-sama celana di atas mata kaki atau bahkan di pertengahan betis. Yang seperti ini sangat berbahaya. Para ulama dari dulu sudah memperingatkan
bahwasanya perbedaan-perbedaan sedikit tapi berkaitan dengan akidah ini sangat berbahaya. Maka di antara perkataan para ulama yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala yang berkata, "Wahdhar sigharal muhdatsati minal umur." Dan hati-hatilah dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Kenapa? Kenapa wahai Imam? Fa inna sigharal muhdatsati ya'udu hatta tasira kibaran. Karena bid'ah-bid'ah kecil itulah yang nanti akan berkembang sehingga menjadi bid'ah yang apa? Yang besar. Sebagian orang mungkin akan mengatakan, udahlah kita nggak usah ngomong masalah sururi, nggak usah ngomong masalah hizbi, nggak usah ngomong masalah masalah itu. Tidak. Kita harus membedakan antara dakwah Ahlus Sunnah dengan dakwah lain yang mirip dengan dakwah Ahlus Sunnah. Karena kalau misalnya tidak kita bedakan, nanti akan muncul bom di mana-mana. Imam Samudra mengatakan bahwasanya dakwahnya adalah dakwah salaf. Seorang dai dalam tanda petik di Jakarta yang mengusung nama dakwah salaf, ternyata di rumahnya ditemukan bom yang sedianya akan diledakkan. Kalau misalnya ini tidak terangkan kepada umat, ini akan berbahaya. Mungkin sebagian orang mengatakan, kan kita sama-sama ngaji kitab tauhid. Kenapa kita mentahdir dari fulan? Kenapa kita mentahdir dari alan? Bukankah mereka juga ngajinya kitab tauhid? Bukankah mereka juga ngajinya usul salasah? Bukankah di majalah mereka juga mengatakan kami manhaj salaf? Bukankah di majalah mereka mengatakan bahwasanya mereka menukil perkataan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab? Kenapa kita ribut-ribut? Tidak. Kita harus membedakan antara dakwah Ahlus Sunnah dengan dakwah lain. Kalau tidak kita bedakan, nanti bahaya. Makanya ketika muncul peledakan-peledakan yang ada di Saudi, baru sebagian masyayikh atau sebagian dai yang ada di sana baru mereka membelalakan matanya. Oh, jadi benar sikap yang selama ini ditempuh oleh para ulama seperti Syekh Saleh Al-Fauzan atau Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali yang mereka dari dulu-dulu sudah memperingatkan kepada umat, hati-hati dengan pemikiran takfir, hati-hati dengan pemikiran Said Qutb, hati-hati dengan pemikiran orang-orang yang semisal dengan dia. Mereka baru paham bahwasanya pemikiran itu kalau dibiarkan, ujung-ujungnya adalah bom-bom yang meledak di mana-mana. Ini penting. Makanya ketika muncul bom-bom tadi, orang-orang seperti Salman Al-Auda atau Safar Al-Hawali, mereka berusaha mengingkari. Kok bisa? Itu nggak benar. Bom itu merupakan salah satu bentuk perbuatan yang tidak benar menurut Islam. Maka salah seorang ulama di Madinah mengatakan, Antumul ladhina tazra'un, Antumul ladhina tada'un al-buzura, Thumma antumul ladhina tunkiruna thimaraha. Kalian yang dulu menanam benih-benih ini, sekarang kalian mengingkari buah dari benih-benih yang kalian tanam. Jadi ini penting kita untuk membedakan dakwah Ahlussunnah dengan dakwah sururiyah atau dakwah hizbiyah, penting. Karena ini salah satu yang menghambat jalannya dakwah kita kalau misalnya kita tidak tahu dakwah tersebut. Yang kedua adalah mengetahui sikap yang benar dalam bermuamalah dengan sesama Ahlussunnah yang mereka memiliki kesalahan. Ini penting. Karena ini pun yang menyebabkan dakwah kita agak terseok-seok. Seorang dai yang Masya Allah salafi mengisi pelajaran, tahu-tahu ada dai lain, ini gak salafi, ini hizbi, ini sururi, langsung blas, masjid itu habis. Yang ini ngisinya yang sudah merintis akhirnya habis, yang mentahdir dia juga nggak ganti ngisi di situ. Apa faedah? Ini nggak bisa bedakan bagaimana berhubungan sesama Ahlus Sunnah dengan sesama Ahlul Bid'ah. Dia tidak bisa bedakan antara Ahlul Bid'ah dengan Ahlus Sunnah yang salah atau keliru, atau mungkin dia nggak keliru, cuman berbeda ijtihad. Ini penting. Yang ketiga adalah hikmah di dalam berdakwah, dan inilah materi pengajian kita pada sore hari ini.
Kira-kira ada 3 golongan manusia dalam menyikapi kata hikmah. Golongan yang pertama adalah golongan yang tidak peduli kata hikmah. Sebagian ada yang mengatakan baru ngaji, karena dengan semangat 45, maka dia pulang ke rumahnya, dia memberi instruksi kepada bapak dan ibunya, Pak, Bu, pokoknya mulai hari ini bapak dan ibu tidak boleh lagi pergi ke dukun, tidak boleh lagi ikut sedekah bumi, tidak boleh lagi ikut maulidan, yasinan, tahlilan, dan bapak harus memotong celana bapak di atas mata kaki, dan ibu harus memakai cadar. Masya Allah. Ya bapaknya ya melongo. Apa ini? Sudah bertubi-tubi, kemudian nggak babi bu, langsung tabrak saja. Si bapak mungkin saja dia akan naik darahnya. Emang ente siapa? Ente anak kemarin sore ngomong kayak gitu. Kalau ente nggak mau di sini, pergi aja dari rumah sini. Mungkin akan muncul seperti itu. Mungkin bagian orang mengatakan, ya akhi, antum tuh harus hikmah dalam berdakwah. Loh, bukankah kita harus menyampaikan yang hak meskipun itu pahit? Ini golongan yang pertama, yang gak peduli masalah hikmah. Golongan yang kedua adalah golongan yang terlalu longgar dalam memahami istilah hikmah, sehingga mereka sering mengorbankan beberapa syariat Islam dengan alasan hikmah. Ada sebagian mereka yang larut di dalam ritual-ritual kesyirikan atau praktek-praktek bid'ah di masyarakat, atau terkadang dia ikut joget bersama lagu SMS dengan alasan ketika dia, ya akhi, itu musik itu haram ya akhi, ini syirik, ini bid'ah, perbuatan-perbuatan ritual ini, kenapa antum larut di dalam acara-acara seperti itu? Ya akhi, kita harus hikmah dalam berdakwah, karena Islam itulah rahmatan lil alamin. Masya Allah. Juru dakwah tapi minim ilmu. Golongan yang ketiga adalah golongan yang tengah, yang memahami hikmah dengan pemahaman yang benar, sehingga dia senantiasa berdakwah di atas ilmu, dan setiap akan bergerak berdakwah dia selalu mempertimbangkan sikap yang akan dia petik dari dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Kalau kayak gitu, apa sih definisi hikmah? Saya sebutkan ada beberapa definisi di sini di makalah. Ini makalahnya tebal, ada 69 halaman. Maka nggak mungkin Ana sampaikan semuanya. Maka Ana akan ikhtisar, Ana akan ringkas. Tolong nanti insya Allah panitia akan membagikan makalahnya, dan juga seandainya ceramah ini direkam dalam CD kemudian akan disebarkan, maka tolong tidak cukup hanya mendengarkan CD, harus memegang makalah. Bukan lagi promosi makalah. Ini bukan buku. Nah, bukan buku, jadi gak usah, wah ini Ustadz ini pengen royaltinya besar nih, biar bukunya. Ini bukan buku, ini makalah. Jadi supaya nanti apa? Supaya nanti bisa yang kurang di dalam omongan saya ini bisa dilengkapi dari makalah. Intinya hikmah dalam berdakwah adalah tepat dalam perkataan, perbuatan dan keyakinan. Tepat dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinan, serta meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk hikmah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah. Sekarang kita harus tahu bahwasanya hikmah ini memiliki pilar-pilar yang penting. Kalau misalnya hikmah itu tidak dibangun di atas pilar-pilar tersebut, maka itu nggak dianggap hikmah. Pilar itu ada 3. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah bijaksana. Yang ketiga tidak tergesa-gesa. 3 pilar ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Di antara 3 pilar yang paling penting adalah pilar yang pertama, yaitu ilmu. Jadi seorang itu nggak akan dianggap hikmah kecuali seandainya dia melandaskan sikapnya di atas apa?
ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah qala Allahu wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi dan generasi salaf. Banyak orang ngomong masalah hikmah. Setiap orang ngaku memakai hikmah. Dan terkadang orang menghadiri kajian hikmah, tapi dia nggak paham apa itu hikmah. Orang Arab mengatakan bil misal yattadihul maqal. Contoh itu akan menjadikan omongan itu jelas. Maka di sini kami akan membawakan 14 contoh sikap hikmah dalam berdakwah. Contoh yang pertama, senantiasa berusaha untuk berakhlak mulia. Di samping berusaha untuk berakidah dengan akidah yang benar. Akhlak yang mulia dalam berdakwah ini sangat penting. Dan akhlak yang mulia ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk menarik orang dari luar Islam masuk ke Islam, ataupun dari luar lingkungan Ahlus Sunnah untuk masuk ke dalam Ahlus Sunnah. Saya akan bawakan 2 contoh dari masing-masing 2 hal ini. Contoh nyata. Pertama, peran akhlak di dalam menarik orang non-Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Contohnya adalah kejadian yang ada di negeri kita sendiri. Apa itu? Masuknya kaum muslimin ke dalam agama, masuknya orang Indonesia ke dalam agama Islam. Meskipun ahli sejarah berbeda pendapat kapan Islam masuk ke Indonesia. Ada yang mengatakan abad 1 Hijriah. Berarti pada zamannya Muawiyah. Katanya Muawiyah pernah datang ke Indonesia. Ini kabar baru lagi ini. Katanya Muawiyah pernah datang ke Indonesia. Tapi anak cari-cari di sejarahnya Muawiyah kayaknya nggak pernah tuh menyebutkan Indonesia. Ada satu majalah yang katanya majalah Islami menyebutkan bahwasanya Muawiyah pernah datang ke Indonesia. Ada yang mengatakan Islam masuk pada abad ke-7. Yang jelas antara 2 pendapat ini, meskipun mereka bertolak belakang, tapi mereka semuanya sepakat bahwasanya Islam masuk ke Indonesia adalah dengan cara damai, alias dengan akhlak. Kata salah seorang penulis, yaitu Mahmud Syakir, mengatakan bahwasanya dalam jarak kurang dari 1 abad, hampir dikatakan sebagian besar kaum orang Indonesia masuk ke dalam agama Islam. Makanya Indonesia adalah merupakan negara muslim yang paling apa? Yang paling besar. Meskipun nanti Islamnya bagaimana, yang jelas Islam yang paling besar. Itu menunjukkan bahwasanya peran yang sangat besar dari akhlak yang mulia. Mereka diceritakan tertariknya adalah kepada akhlak para pedagang yang saat itu menjadi dai untuk membawa agama Islam ke Indonesia. Bukan dengan macam-macam, bukan dengan kekerasan, bukan dengan pedang, bukan dengan bedil, tapi dengan akhlak. Dengan akhlak yang memiliki kekuatan luar biasa itu bisa menarik sekian ratus juta orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Contoh yang kedua adalah contoh bagaimana akhlak menarik orang non-ahlu sunnah masuk ke dalam ahlu sunnah. Siapa yang gak kenal dakwah yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Hampir asar atau dampak positif dari dakwah ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sebagian orang tidak menyadari bahwasannya salah satu yang menyebabkan dakwah itu bisa diterima di masyarakat adalah mulianya akhlak para dai-nya saat itu. Kami akan bawakan satu kisah yang terjadi pada salah seorang dai dakwah salafiyah pada abad itu yang bernama Syekh Ahmad bin Isa. Syekh Ahmad bin Isa ini adalah merupakan muridnya pengarang Fathul Majid. Siapa pengarang Fathul Majid? Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Jadi ini muridnya. Syekh Ahmad bin Isa ini sebagai seorang dai yang tinggal di Mekah. Dai kan punya keluarga. Jadi dia butuh untuk memberi makan kepada anak istrinya. Dia memilih mata pencarian sebagai seorang pedagang kain. Dia ngambil barang itu dari kota Jeddah, dari Mekah ke Jeddah.
Di Jeddah ini dia ngambil kain setiap tahunnya dari seorang pedagang sufi yang bernama At-Tilmisani, Abdul Qadir At-Tilmisani. Bukan Tilmisani tokoh IM, tapi orang lain lagi. Jadi setiap tahun dia pulakan untuk mengambil seharga 1.000 juneh saat itu. Untuk uang pangkal dia nyerahkan 400 juneh. Sisanya berapa? 600. Nah, yang 600 ini dia bayar per bulan dicicil. Ditentukan tanggal sekian, kamu misalnya tanggal 1 misalnya, kamu harus bayar. Berjalan. Dan subhanallah, sekian tahun hubungan antara Syekh Ahmad Isa dengan At-Tilmisani yang sufi ini, nggak pernah sekalipun Syekh Ahmad Isa ini terlambat untuk membayar cicilan. Kalau tanggal 1 ya tanggal 1, nggak pernah kok mundur sampai tanggal 2, nggak pernah kok mundur sampai tanggal 10, enggak. Bertahun-tahun berjalan hal tersebut antara dua orang Wahab, satu orang Wahabi, satu orang apa? Sufi. Wahabi dalam tanda petik. Akhirnya suatu hari si Sufi ini, Tilmisani penasaran. Dia mengatakan, wahai anak, katanya, saya itu sudah puluhan tahun atau sudah 40 tahun bergaul dan bertransaksi dengan orang-orang, ya pedagang-pedagang. Belum pernah selama 40 tahun ana mendapatkan orang yang akhlaknya semulia kamu, wahai Wahabi. Kayaknya, masih dia yang ngomong, Tilmisani, kayaknya isu-isu yang disebarkan bahwasanya kalian ini gak mau baca sholawat kepada Rasul, kayaknya itu isu dusta. Kayaknya gak bener deh orang itu ngomong bahwasanya kamu ini gak mau baca sholawat. Masa orang gak mau baca sholawat akhlaknya mulia banget kayak kamu? Kata Syekh Ahmad, dia mengatakan, subhanallah, hadza buhtanun azim. Ini betul-betul kedustaan yang sangat besar. Mazhab yang kami anut, apa itu? Hah? Mazhabnya orang-orang sana, mazhab apa? Fikihnya mazhab apa? Hambali. Fikihnya adalah mazhab apa? Hambali. Kata dia, mazhab kami berpendapat bahwasannya orang yang tidak membaca tasyahud ketika salat, yaitu ketika tahiyat, maka salatnya batal. Dan kami, akidah kami, yaitu akidah Wahabi, itu mengatakan dan meyakini bahwasanya orang yang tidak cinta kepada Nabi SAW, maka dia kafir. Apakah mungkin masuk akal orang-orang yang berkeyakinan seperti kami mengharamkan untuk membaca sholawat? Yang kami ingkari adalah bentuk-bentuk pengagungan yang melewati batas, yaitu beristighatsah kepada Nabi SAW setelah beliau meninggal, mengagungkan, memuji dengan pujian-pujian yang mengangkat derajat Nabi SAW seperti derajat Allah. Ini yang kami ingkari. Maka akhirnya terjadilah diskusi antara Syekh Ahmad bin Isa dengan Abdul Qadir At-Tilmisani. Berdiskusi selama 3 hari seputar masalah tauhid uluhiyah, sampai akhirnya Allah membukakan hatinya untuk menerima akidah salaf. Kemudian mereka berdua kembali berdiskusi dalam masalah asma dan sifat. Mereka membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Karena At-Tilmisani ini tamatan sebuah universitas terbesar di negeri Mesir, yang mana Asy'ariyahnya di sana sudah kental banget, sudah mendarah daging. Akhirnya dia susah untuk lepas. Alhamdulillah setelah 15 hari dia bisa menerima 100% dakwah salaf. Kenapa? Apa awalnya? Akhlak yang mulia. Sekarang sebagian orang mau berdagang sama sebagian ikhwan, ana males lah dagang sama ikhwan. Kalau dimintai tagihan susah banget bayarnya. Mendingan dagang aja sama orang awam. Subhanallah.
Padahal akhlak yang mulia adalah merupakan salah satu kekuatan terbesar untuk menarik orang masuk ke dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa sebagian orang justru tidak memperhatikan akhlak yang mulia ini ketika dia berdakwah? Maka seharusnya kita di dalam kajian-kajian kita senantiasa menghasung umat dan juga ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji untuk berakhlak mulia. Contohnya masalah berbakti kepada orang tua. Sekarang sudah banyak orang-orang yang tidak peduli lagi dengan berbakti kepada orang tua. Sampai penyakit ini merambah ke sebagian orang yang sudah ngaji. Ini sangat menyayangkan, sangat disayangkan, sangat menyedihkan. Padahal seandainya seorang anak yang sudah ngaji ini berakhlak mulia kepada orang tuanya, banyak sekali jurang-jurang yang sedemikian luas antara seorang anak dan seorang bapak, yang jurang itu akibat dari benturan-benturan antara anak dengan bapak, karena bapaknya memaksa untuk anaknya mengikuti ritual kesyirikan atau ritual bid'ah, tapi si anak dengan kokohnya dia menjaga akidahnya, dia menolak. Akhirnya terjadi kerenggangan, jurang-jurang yang semakin luas, dan itu diperparah ketika sang anak tidak berakhlak mulia kepada orang tuanya. Dia mengira bahwasanya kalau anak dipaksa seperti ini, anak nggak mau, ya sudah, berarti anak nggak bantu orang tua, nggak nyapu, nggak ngepel, nggak nyuci piring. Salah. Seandainya kita dipaksa untuk berbuat syirik saja, kita tetap diperintahkan untuk tidak taat, benar. Tapi apa firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan setelah Allah mengatakan wala fala tuti'huma. Seandainya orang tua kalian memerintahkan kalian untuk berbuat syirik, jangan kalian taati. Nyuruh untuk ikut sedekah bumi, jangan ditaati. Nyuruh pergi ke dukun, jangan ditaati. Nyuruh pakai jimat, jangan ditaati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetaplah gaulilah dan bergaulah dengan orang tua kalian dengan baik. Jadi bukan berarti ketika kita nggak taat kepada orang tua kita dalam perbuatan syirik, kemudian kita nggak membantu orang tua kita. Salah. Justru betapa banyak orang tua yang hatinya luruh untuk menerima al-haq ketika dia melihat anaknya, Masya Allah, anak saya kok setelah ngaji tambah berbakti kepada orang tua. Kisah menunjukkan bagaimana para ulama sangat berbakti kepada orang tuanya. Kayaknya nggak cukup nih, nggak jadi kisahnya. Sebagian orang mengira bahwasannya akhlak mulia itu bisa dicapai dengan melarutkan diri dalam acara-acara bid'ah. Ini keliru. Jadi berarti kalau kayak gitu kita berakhlak mulia caranya ikut tahlilan, ikut yasinan, ikut maulidan, ikut acara-acara ritual syirik yang mungkin acara-acara ritual yang ada di masyarakat yang berbau syirik, yang bid'ah. Enggak. Tapi ketika kita tidak mengikuti acara-acara tersebut, kita masih bisa berakhlak mulia. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengikuti acara-acara yang tidak ada bau-bau penyelewengan terhadap syariat. Contohnya apa? Diajak kerja bakti. Kita misalnya nggak ikut yasinan, tapi kalau misalnya kita diajak kerja bakti, maka kita berada di garisan pertama dengan membawa sapu kita, ikut berbakti membersihkan RT kita. Nggak ada larangan di dalam Islam melarang kita untuk kerja bakti. Orang ngira bahwasanya kalau kita nggak ikut yasinan berarti kita ikut kerja bakti. Salah, nggak benar. Kita ikut kerja bakti. Kalau ada kumpul RT dan tidak ada mukhalafah syariahnya di situ, kita ikut kumpul RT. Kalau misalnya kita melihat tetangga kita kesusahan, kita bantu. Kalau misalnya kita sedang walimah, kita tidak lupa untuk memberikan bukan sekedar bau harumnya atau wanginya masakan yang kita masak, tapi kita berikan kepada tetangga-tetangga kita. Penting hal seperti ini. Misalnya suatu ketika kita melihat baru pulang dari masjid, pakai baju koko yang Masya Allah, pakai baju putih, udah disetrika, baru pulang dari masjid nih. Tahu-tahu ada seorang tua yang barangkali dia mungkin nginjak masjid aja nggak pernah, baru pulang dari sawah membawa padi yang sedemikian banyaknya,
ditaruh di boncengan sepedanya, dia sedang naik tanjakan. Mungkin kita melihatnya, mungkin sebagian dari kita nggak pernah sholat, ngapain dibantu? Enggak. Justru orang-orang yang seperti itu biasanya mereka itu tergerak ketika kita menunjukkan akhlak itu dengan praktek, bukan cuma dengan ngomong aja. Kita bantu, meskipun barangkali akan kusut sedikit baju kita, nggak apa-apa. Baju kusut kan bisa disetrika. Itu seperti itu. Siapa di antara kita yang mengecek akhlaknya apakah sudah seperti atau belum? Jadi sebagian orang mengira bahwasanya kalau sudah nggak ikut ritual bid'ah, berarti sudah masyarakat itu kita nggak ikut acara apa saja, nggak bantu sana, nggak bantu sini. Keliru hal seperti ini. Makanya ada sebagian dai yang tergonjang-ganjing dengan isu poligami. Yang anak singgung di sini bukan apa yang dia dakwahkan, tapi adalah cara dia. Anak pernah melihat foto yang di situ kelihatan dia sedang ada dua orang tokoh, yang satu dia, yang satunya ini tokoh jil yang sudah meninggal. Yang dai ini dengan tawaduknya kelihatannya dari wajahnya itu dia bantu tukang becak dorong becak yang mungkin bawaannya berat. Yang satunya ini tokoh jil ini hanya ngelihat dengan senyum agak gimana gitu. Orang awam melihat seperti ini dai ini dorong becak ini dengan pakaiannya, dengan sorbannya yang sedemikian rapinya, orang awam melihat ini itu bisa mengganti puluhan kajian akhlak, bisa mewakili puluhan kajian akhlak. Siapa di antara kita yang menyempatkan seperti itu? Kita ini niru seperti itu, bukan niru dai ini, tapi niru Nabi SAW. Nabi SAW ketika suatu hari sama teman-temannya, sama para sahabatnya berburu. Kemudian para sahabatnya, sudah saya yang berburu, yang lainnya udah saya yang menyembelih, yang lainnya saya membersihkan. Kalau gitu kata Nabi, saya yang mencari kayu bakar. Masya Allah. Siapa di antara kita yang seperti itu? Kalau sudah Ustadz masa suruh nyari kayu bakar, gimana sih? Nanti di mana letak wibawa saya di hadapan masyarakat? Enggak kayak gitu. Ini penting. Akhlak yang mulia sangat penting. Kemudian ada sebagian orang yang mengolok-olok orang-orang atau ahlus sunnah, sebagian dari ahlus sunnah yang selalu menekankan akhlak. Dia mengatakan ente itu akhlak-akhlak kayak satu jamaah yang biasa dakwah kepada akhlak tapi nggak perhatian masalah akidah. Ente itu udah tasyabuh sama mereka, ngomong masalah akhlak melulu. Jawabannya subhanallah. Dakwah ahlus sunnah adalah Islam. Tidak lain dakwah ahlus sunnah atau dakwah salafiyah itu adalah Islam. Dan Islam itu terdiri dari akidah, akhlak dan ibadah. Jadi keliru orang yang memahami bahwasanya Islam itu hanya akidah. Keliru orang yang memahami bahwasanya dakwah salafiyah hanya ada di dalam akidah. Imam Al-Barbahari menukil perkataan Imam Bishr Al-Hafi. Dia mengatakan, as-sunnatu hiyal Islam wal islamu huwa as-sunnah. Jadi sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Jadi ajaran Ahlussunnah, dakwah salafiyah adalah agama Islam, dan agama Islam adalah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang mencakup akidah, akhlak dan ibadah. Kemudian seandainya katakanlah ada kelompok bid'ah, kelompok suatu ahlul bid'ah yang mereka perhatian banget masalah akhlak, tapi nggak pernah nyinggung yang masalah akidah. Apakah seandainya ada sebagian ahlul bid'ah yang mengerjakan atau unggul di dalam suatu sisi syariat, kemudian sisi itu kita tinggalkan karena kita nggak ingin dikatakan tasyabuh sama mereka? Kalau kayak gitu, banyak sekali nanti yang akan kita tinggalkan dari sisi syariat kita. Sekarang orang Yahudi jenggotnya panjang-panjang loh. Kalau gitu, wah, karena nggak mau nanti pakai jenggot, nanti kayak orang Yahudi. Enggak. Kalau misalnya ada sebagian orang ahlul bid'ah atau non-muslim mengerjakan sunnah dan mereka lebih unggul dari kita, seharusnya kita sebagai ahlus sunnah dan sebagai salafiyin, seharusnya kita justru berusaha membenahi kekurangan-kekurangan tersebut. Bukan kok malah lari dari hal yang kita kurang
dalam sisi tersebut. Contoh yang kedua,